Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara merangkai sebuah power supply untuk amplifier tua. Karena ada dari subscriber saya yang minta suruh buatin power supply-nya untuk tua gitu ya. Nah, kali ini akan saya penuhin karena saya nggak punya trafo. Trafonya sudah laku semua dan sudah ada pada rangkaiannya, pada kitnya. Jadi ya kalau dibongkar lagi sayang gitu ya. Jadi kali ini saya akan membuatkan tutorialnya melalui skema saja. Mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan. Gitu ya kawan Asaptima ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kali ini misalkan kalian punya trafo 5 ampere murni atau 10 ampere banci atau 10 ampere murni juga bisa. Ya, di sini CT terus 25 32 25 32. Di sini 40 40 45 45. Kan seperti ini ya rangkaiannya ya. Kalau di trafo yang 5 ampere atau yang 10 ampere kan seperti ini. Yang di tengah CT terus 25 25 32 32 40 40 45 45 kan seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Ya. Misalkan ini 10 ampere. 10 ampere misalkan seperti ini. Oke. Nah, caranya untuk membuat power supply tua CT-nya ini diputus ya. Jadi di sini di CT ini ada 2 kawat. Maka di jalur CT yang di tengah ini dipotong. Dipotong CT-nya dipotong, lalu 45 sama 45-nya ini digabung. Anggap ini CT-nya dirubah ya. Jadi 45 sama 45 ini digabung. Dijemper saja pakai kabel seperti ini. Tapi jangan lupa ini pastikan dulu ya, jalur CT-nya ini pastikan kalau CT-nya ini benar-benar putus. Nanti kalau CT-nya nggak putus, lalu yang 45 sama 45 ini dijemper, terus dicolokin ke stop kontak, maka trafonya ini akan berasap dan terbakar gitu ya. Jadi harus hati-hati, harus pastikan dulu kalau CT-nya ini benar-benar sudah putus gitu. Jadi alangkah baiknya di jalur CT ini karena ada 2 kawat pada trafo itu, jadi jangan hanya dibuka pakai solder. Takutnya suatu waktu nanti solderan yang lepas itu nyambung lagi gitu ya. Jadi alangkah baiknya itu dipotong pakai tang atau pakai apa itu. Pokoknya sayang ini kalau trafo 5 ampere murni atau 10 ampere dipotong setelah sekian lama itu nyambung lagi gitu. Yang dipotong itu nyambung lagi. Itu bahaya ya. Sayang juga trafonya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Terus yang 32 sama yang 32 ini dikasih ini diode seperti ini ya. Nah ini sudah jadi plus, dan yang dari ini nah seperti ini kawan, ini sudah jadi main plusnya elko gitu ya. Ini sudah jadi main plusnya elko seperti ini, gampang gitu ya. Kenapa saya ambil dari 32 sama 32 kok bukan dari 25 atau yang 25 gitu ya. Nah alasannya 45 dikurangi 32 sama dengan 13. Jadi yang dikeluarkan dari trafo ini adalah 13 AC. Ya, jadi 45 karena ini sudah dijemper, ini juga sudah disatukan seperti ini, maka 45 dikurangi 32. Itu sama dengan 13 gitu ya. Jadi 13 volt yang keluar dari trafo ini. Kalau nggak percaya bisa di AVO ya. Jadi karena ini kan sudah digabung. Jadi yang 45 itu di AVO ke 32. Itu kurang lebih 13 volt. Juga ke ini dari 45 di AVO juga ke 32 yang sebelah kiri. Itu kurang lebih 13 volt. Entah itu 12, berapa gitu ya. 12,8 atau 13 pas gitu. Kadang ada yang 13,1. Pokoknya kurang lebih 13 ini. Jadi rangkaiannya cukup sederhana seperti ini saja. Oke. Nah, karena bebannya lebih berat dari amplifier biasa, kalau TOT itu ampernya lebih tinggi ya. Jadi alangkah lebih baiknya ini di double atau di triple.
Itu jangan hanya pakai satu-satu seperti ini. Ini bisa pakai berapa ya? 2 atau 3 gitu ya. Seperti ini. Jadi semakin banyak ini semakin bagus diodenya. Ini juga. Seperti ini. Oke, jadi di double atau di triple kasih 4 juga nggak apa-apa ini. Seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi power supply seperti ini. Min plus ini sudah bisa difungsikan gitu. Untuk elko ini semakin banyak juga semakin bagus. Dengung juga semakin minim kalau elko-nya ini banyak gitu ya. Kalau hanya mau sedikit, ini bisa kasih yang 10.000 mikro, 50 volt ini sudah cukup seperti ini. Anggaplah ini cuma 4 elko gitu ya. Tapi kalau pengen lebih banyak, nggak apa-apa gitu. Atau ambil yang lebih kecil mikronya, misalkan ya 4.700 atau yang 6.800 gitu ya. Anggaplah yang lebih kecil itu dari 10.000, bodinya yang lebih kecil itu 6.800, 25 volt. Ini dibanyakin gitu, nggak masalah. Ya seperti ini ya. Ambil yang 4.700 boleh, yang 6.800 boleh gitu. Dijajarin itu sampai banyak gitu ya kawan ya. Nah seperti ini rangkaian power supply untuk ampli ETOT. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Silahkan dicoba dipraktekkan. Oke, oh ya, satu tambahan lagi di belakang trafo ini. Oke, ya di belakang trafo ini biasanya ada yang kalau ini dibalik ya, kalau trafonya dibalik ini jadi kiri gitu ya. Ada 0, ada 110, ini di belakang ya. Di sini ada 220, ada yang 230. Gitu. Jadi untuk yang di belakang trafo ada 0, ada 110 di sini, ada 220, ada 230. Ini untuk bisa memaksimalkan hasil yang dikeluarkan oleh trafo ini, karena ini hanya kecil ya. Lebih baik ini pakai yang 220 gitu ya. Jangan pakai yang 230. Nah, kalau untuk amplifier yang bebannya berat itu bisa pakai yang 230 itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau untuk power supply yang seperti ini cukup pakai yang 220 gitu ya. Oke. Terima kasih untuk kawan-kawan Asap Timah. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe. Dibantu subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya. Karena insya Allah saya akan selalu membuat tutorial yang bermanfaat yang bisa dipraktekkan juga gitu. Jadi kalau di Asap Timah ini nggak ada yang dirahasia-rahasiain gitu ya. Semuanya gamblang. Jika ada yang kurang paham atau yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya jawab gitu ya. Sesuai dengan urutan-urutannya gitu. Terima kasih. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.